Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi yang indah dan cerah ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita layak bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya, oleh karena kemurahannya, kita bisa diberi kesempatan untuk bisa menikmati hari ini. Oleh karena itu mari kita mendasari kehidupan kita di hari ini dengan suatu sabda Tuhan yang terambil dari Kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak dan Saudara semuanya ayat ke-4 demikian sabda Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Amin. Sedemikian jauh menjadi sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah satu pesan seisi kota bertobat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana satu pesan yang sederhana, yang singkat padat itu membuat seisi kota bertobat dari segala perbuatan jahatnya dan berbalik kepada Allah. Yang pertama, jangan bertindak semau kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu Yunus itu bukan orang biasa. Dia adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan karena dia adalah Nabi Allah. Dia penyampai pesan Allah. Dia menyampaikan isi hati Allah kepada umat. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yunus dikuasai oleh amarahnya, ketika Yunus dikuasai oleh dendamnya, ketika Yunus dikuasai oleh kebenciannya, maka Yunus bertindak semau dia sendiri. Dia yang seharusnya menjadi nabi Tuhan, penyambung lidah Allah, ketika dia diberi mandat oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus oleh karena dendamnya, oleh karena amarahnya, oleh karena kejengkelannya, kebenciannya terhadap bangsa Niniwe, saudara yang dikasih Tuhan, bangsa yang dipandang oleh Yunus sebagai bangsa yang menyusahkan bangsanya, bangsa yang membuat bangsanya menderita, bangsa yang membuat bangsanya selalu tidak ada kedamaian, maka Yunus tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sebagai hamba Allah, sebagai nabi Tuhan, seharusnya Yunus taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan Allah baginya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ketika Yunus diperintahkan Allah untuk pergi ke Niniwe, apa yang dia lakukan? Justru dia pergi ke Tarsis, jauh dari kota Niniwe. Dia naik kapal bersama-sama dengan para saudagar untuk berlayar ke Tarsis. Menjauhi perintah Tuhan, menjauhi kehendak Tuhan, supaya Niniwe bertobat, supaya Niniwe memperoleh kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, perbuatan semau Yunus sendiri telah mengakibatkan Yunus menderita. Kenapa? Ketika dalam perjalanan, di situ kapal yang ditumpang Yunus dihantam oleh badai yang luar biasa, yang memaksa seluruh isi kapal harus dibuang keluar untuk membuat kapal tidak tenggelam. Tetapi tetap saja kapal itu hampir karam, hampir tenggelam, dan semua penumpang hampir binasa. Untuk itulah mereka membuang undi, dan akhirnya Yunus yang mendapatkan undi. Maka atas kesepakatan bersama dan Yunus, maka Yunus akhirnya dibuang ke laut, dan Yunus ditelan oleh ikan besar. 3 hari 3 malam dalam perut itu, dan baru sadar bahwa apa yang dikerjakan itu salah, baru mengerti bahwa apa yang dilakukan itu berdosa, tidak berkenan di hadapan Allah, maka dia dimakan oleh ikan dan dia bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita adalah hamba Tuhan, tetapi kita tidak bisa bertindak semau kita sendiri.
belajar dari Yunus. Yunus mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yunus juga berakibat kepada yang lain. Kepada para penumpang, kepada para saudagar. Itu juga menjadi sia-sia perjalanan. Karena apa? Karena barang dagangannya habis, dibuang ke laut, dan mereka nyaris binasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika para pemimpin itu tidak mendengar perintah Tuhan dan justru dia melakukan tindakan semau dia sendiri, maka kita semua akan celaka. Seperti yang terjadi atas bangsa ini, saudaraku. Mengapa corona ini tidak pergi-pergi dari bangsa ini? Pada dana sudah dikeluarkan, begitu banyak usaha telah dilakukan begitu rupa. Karena apa? Karena kita bertindak semau kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, menegur seorang mahasiswa yang jelas-jelas sudah kedapatan bahwa dia positif corona, tetapi dia tidak mau pakai masker. Ketika ditegur, ketika diingatkan, dia justru membantah atas nama hak asasi. Saya bebas tidak pakai masker karena saya orang merdeka. Saudaraku, sekelas mahasiswa, kaum intelektual yang bisa melakukan itu sungguh-sungguh sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita semua bertindak semau kita atas nama apapun yang kita kerjakan, maka kesusahan, maka kesulitan itulah yang akan kita alami. Bukan kesuksesan, bukan keberhasilan seperti yang dialami Yunus, seperti yang dialami juga oleh para saudagar, menderita. Karena itu, saudara yang Tuhan, jangan pernah bertindak semau kita sendiri. Bertindaklah atas dasar hukum yang berlaku, ketetapan yang ada, yang telah kita sepakati, yang telah kita setujui. Undang-undang harus kita kerjakan dengan baik. Di masa-masa pandemi, prokes harus terus kita kerjakan. Jangan kita berkata, aku orang rohani, aku orang hebat. Ya, Anda boleh kena. Tetapi kalau Anda kena, jangan melibatkan orang lain. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah sesuai dengan hikmat Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan bertindak semau kita kalau kita mau selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi efektif apa yang kita sampaikan dan kita kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yunus diperintah oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan Yunus mendengar dan mengerjakan, Yunus sungguh-sungguh berjalan ke Niniwe. Dia terus melangkah, terus maju, terus sampai di tengah-tengah kota Niniwe, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Yunus menyampaikan pesan itu kepada masyarakat Niniwe. Dan saudaraku Tuhan, ketika para pemimpin Niniwe, para raja, pejabat-pejabat Niniwe, dan juga masyarakat Niniwe mendengar dan melakukan seruannya, apa yang terjadi, saudaraku? Niniwe mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Niniwe mengalami belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Niniwe ditolong oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, mendapatkan anugerah oleh Tuhan yang seharusnya dia dihajar, dihukum oleh Tuhan. Sekarang Niniwe boleh dibebaskan. Dan juga Yunus boleh secara efektif menyampaikan sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga bangsa kita. Ketika kita semua, para pemimpin rohani itu mau mendengar
dan melakukan setiap perintah Tuhan. Ketika para pemimpin negeri ini dan juga masyarakat luas ini mau mendengar dan melakukan sabda Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan segera dibebaskan dari corona ini. Kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sehingga kita bisa hidup dalam damai. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bisa mengubah kembali ekonomi kita. Sehingga kita menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Yesus Tuhan, dua hal yang harus kita kerjakan. Kalau kita mau melakukan secara efektif dan menyampaikan pesan secara efektif, ada dua hal yang harus kita kerjakan. Jangan bertindak semau kita sendiri. Yang kedua, dengarkan dan kerjakan setiap perintah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kami di hari ini sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami. Pimpin kami, kuasai dan lindungi kami serta berkati kami. Jauhkan kami Tuhan, jauhkan bangsa ini dari corona ini. Dan biarkan Tuhan kami bisa melakukan setiap kegiatan kami dengan baik, sehingga perekonomian kami boleh menggeliat kembali dan hidup kami senantiasa ada di dalam damai sejahtera-Mu. Bapak surgawi, kami pertaruhkan hidup kami di hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu dengan Tuhan, terus jaga kesehatan Bapak Ibu, jaga jarak, cuci tanpa sabun, dan kemana-mana pakai masker. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.